Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya tentang plugin untuk membuat sebuah tabel yang dinamis. Ini saya buat menggunakan beberapa referensi yang ada di banyak referensi. Terus saya coba-coba, alhamdulillah ini saya uh, bisa membuat sebuah tabel yang dinamis yang sesuai dengan yang saya inginkan, yang mana tabel tersebut bisa menambah kolom dan juga menambah baris, serta secara otomatis bisa menambahkan data inputan yang ada di tabel tersebut. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja saya praktekkan hasilnya. Oke, di sini untuk pluginnya secara default seperti ini. Seperti ini. Tetapi teman-teman nanti di codingannya bisa teman-teman ubah untuk data defaultnya. Jadi tidak harus seperti ini tampilannya. Ini hanya sebagai data awalnya saja. Oke, langsung saja. Misal di sini saya akan menambahkan satu kolom ke kanan ya. Ini kan ada kolom A, B, C. Kemudian saya sebentar ya. Oke, langsung praktek saja ya teman-teman. Ini tampilan defaultnya, tampilan awal dari pluginnya itu. Nah, di sini saya akan berikan contoh, misal saya akan menambahkan satu kolom setelah kolom C. Sini misal kolom D. Saya tambahkan. Nah, seperti ini teman-teman, secara otomatis nambah ini kolomnya setelah kolom C. Terus misal saya akan menambahkan satu baris misal setelah kelas A ini. Satu baris misal kelas B. Nah, seperti ini teman-teman. Selain tabelnya ini dinamis, dengan plugin ini teman-teman juga bisa menginputkan value di masing-masing kolom. Nah, di sini di area ini misal kelas A ini, misal saya update datanya menjadi 2. Ini secara otomatis data baris ini secara otomatis akan dijumlahkan ke kanan, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0, hasilnya ini 4 ini ya. Terus dan secara otomatis juga data ini total ini akan ditotal ke bawah, hasilnya 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke, misal kita tambahkan lagi beberapa kolom ke 3 kolom. Oke, ini terus kita tambahkan baris ya, baris baru, terus kolom baru E, F, seperti ini ya teman-teman. Nah, meskipun ini ditambahkan kolom dan juga baris, nilai inputan ini tidak akan berubah. Maksudnya itu secara otomatis akan menjumlahkan. Ini kan masih 0, 0, di bawah 0. Misal kita tambah 1 di sini. Nah, secara otomatis ini tambah 4, terus ini dijumlahkan lagi ke bawah, hasilnya 11. Dan tidak hanya itu saja teman-teman. Selain ini dinamis nambah kolom dan juga dinamis menambah baris. Nah,
plugin ini juga bisa menghapus dan juga mengedit ini nama kelasnya ini. Jadi kalau salah satu baris ini saya hapus, nilai totalnya ini juga secara otomatis akan menyesuaikan. Misal contoh saya hapus kolom atau baris terserah. Misal saya hapus ini ya, yang kolom E ini ya. Saya hapus berarti nanti akan datanya akan dikurangi 1 karena di sini ada nilai inputan 1. Misal saya hapus di sini ya. Nah, ketika ingin menghapus kolom itu tinggal diklik aja di bagian headernya ini, di bagian atas ini. Klik ini, maka akan muncul konfirmasi seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus kolom ini? Tinggal klik OK aja. Klik OK, maka kolomnya akan hilang dan baris yang ada nilai satunya tadi akan dijumlahkan dan juga hasilnya akan menyesuaikan. Tadi kan ada 1, di sini kan ada 4, kan hilang 1, makanya di sini ada 3. Dan secara otomatis juga nilai kolom total ini akan ditotalkan juga. Ini hasilnya 10. Itu kalau kita hapus kolomnya. Mari kita coba hapus barisnya ya, teman-teman. Misal di sini akan saya hapus ini ya. Nilai baris ini, baris kelas B ini. Berarti nanti secara otomatis data akan menyesuaikan nilai totalnya, nilai total dan juga ini nilai total baris ini kan akan hilang. Otomatis nilai total ini akan berubah menjadi 4 ditambah 3 saja. Kita hapus. Nah, di sini teman-teman, secara otomatis total akan menambahkan baris yang tersisa. Nah, ini 3, ini 4, 7. Gitu teman-teman. Oke, ini kan sebagai contoh ya, contoh prakteknya ya. Nah, terus bagaimana menggunakan plugin ini? Caranya mudah teman-teman. Jadi saya kasih contoh saja ya. Misal ini contoh simpel saja teman-teman. Ini tampilan sederhana. Jadi ini tampilan sederhananya. Jadi plugin ini dibuat secara manual ya teman-teman. Jadi enggak pakai framework tertentu. Jadi ini cuma pakai jQuery aja, Jadi nanti plugin ini bisa digunakan di berbagai framework, entah itu framework Laravel, CI, Code Igniter atau YII atau sebagainya. Yang basicnya pemrograman web yang menggunakan jQuery ataupun HTML. Jadi ini pluginnya bisa digunakan di berbagai framework. Jadi seperti ini ya. Misal ini tampilan sederhananya, simple tabel. Terus langsung saja kita coba ya sini. Nah, seperti ini ya. Terus kita nambah baris seperti ini, kita jumlah. Nah, ini 5, terus otomatis ini totalnya 11. Nah, seperti ini teman-teman. Ini simple aja. Kita lihat aja codingannya seperti ini. Jadi untuk penggunaannya seperti ini teman-teman. Jadi sebagai demo saja ya teman-teman. Di sini ada 3 file. Ini plugin yang saya buat, ini Azzaki Flag Table Magic. Nah, saya kasih nama Azzaki Flag Table Magic. Terus jangan lupa pakai jQuery ini biar pluginnya itu bisa jalan. Jadi kalau teman-teman pakai framework itu otomatis sudah ada jQuery-nya, jadi nggak perlu download jQuery atau apa gitu. Tinggal
teman-teman pasang Azacki Flag Table Magic ini saja. Terus untuk apa tuh pembuatannya, jadi dasar basicnya itu seperti ini ya teman-teman. Misal kita buat tabel seperti ini ya, tabel. Terus teman-teman tambahkan saja ID dengan nama mtabel seperti ini ya teman-teman. Entah itu teman-teman bikinnya di framework Laravel, CI, YI atau apa saja ya. Yang penting tabelnya itu teman-teman kasih nama tabel, kasih nama ID namanya mtabel seperti ini, dan strukturnya itu ada thead terus tbody. Nah, terus di thead ini teman-teman tambahkan kelas. Jadi susunannya seperti ini. Misal nama kelas teman-teman tambahkan ini kelas del kolom seperti ini. Terus untuk dua kolom terakhir yaitu kolom untuk total dan aksi, itu teman-teman tambahkan kelas namanya remove total sama remove. Terus di bagian tbody, di bagian tbody ini teman-teman tambahkan function on click seperti ini modelnya, tinggal ditambahkan saja seperti ini. Edit nama kelas, nah ini fungsinya untuk mengedit kelas A. Oh ya, tadi belum saya kasih contoh nama kolom kelas itu bisa diedit teman-teman. Jadi selain nambah kolom dan baris, jadi kolom ini bisa diedit teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Kalau mau ngedit ini kelas A, tinggal diklik aja kelas A ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terus teman-teman tinggal ubah aja jadi kelas apa gitu, kelas X. Terus di OK. Nah, secara otomatis akan berubah seperti ini teman-teman. Belum muncul ya? Oh, belum saya. Nah, misal seperti ini ya teman-teman. Saya kasih contoh untuk ngedit nama kolomnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik aja ini, misal kelas A ini ya. Kelas A ini teman-teman klik aja, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Muncul ini. Terus di kolomnya itu teman-teman tinggal ubah aja, misal kelas X ya, seperti ini ya. Terus tinggal OK. Nah, maka kelasnya akan berubah seperti ini secara otomatis. Jadi tidak hanya kolom dan barisnya saja yang dinamis, jadi nama-nama kolom untuk nama kelas ini bisa diubah-ubah ini teman-teman. Kelas C, kelas Z. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kembali lagi ke tutorial pemasangannya tadi ya, misal di demo tadi ya. Oke, tadi sampai mana ya teman-teman? Ini ya, tadi sampai sini. Oke, ini ya teman-teman, jadi ini simple aja, jadi simple contoh aja penggunaannya plugin Azacki Flag Table Magic ini. Jadi jadi struktur tabelnya itu seperti ini, nama tabel, terus teman-teman nanti tabelnya teman-teman kasih ID namanya mtabel, terus bikin struktur thead tbody. Nah, theadnya itu ada ini terserah teman-teman ya, nanti nggak harus ini nama kelas, entah teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk tampilan defaultnya, tampilan awalnya pas ketika tabel itu tampil, ini hanya sekedar contoh saja untuk tampilan tabelnya. Ini seperti ini. Terus di bagian tbody ini disesuaikan jumlah kolomnya seperti ini ya. Nah, untuk bagian kolom, bagian
kolom yang inputan itu teman-teman kasih tag input dengan kelas nilai seperti ini ya teman-teman, kelas nilai. Terus ada on key up, nah seperti ini. Terus tambahkan and on key up total kolom sama on focus total kolom juga. Jadi ini fungsinya itu pas ketika kita mengetik itu agar nilai totalnya itu berubah sesuai dengan angka yang kita inputkan. Dan on focus itu ketika kita klik gitu di kolom yang kita tulis itu akan secara otomatis memproses data yang ada di dalam kolom tersebut dan akan ditotalkan di kolom total. Oke, seperti ini. Jadi di bagian inputan jangan lupa ditambahkan kelas nilai seperti ini. Jadi ini nilai defaultnya saya kasih 3. Jadi teman-teman bisa kasih 1, kasih 2 atau kasih 5, terserah teman-teman. Terus di bagian kolom 2 kolom terakhir. Nah, kolom terakhir itu teman-teman jangan lupa dikasih kelas remove. Terus di dalam kolom itu teman-teman bikin tag button, kemudian teman-teman kasih function on click, terus teman-teman kasih function namanya remove row buka kurung this tutup kurung this. Ini nama function yang akan dipanggil di plugin Aziaki Flag Table Magic. Oke teman-teman, seperti ini. Terus jangan lupa di kolom kedua terakhir teman-teman tambahkan kelas remove total seperti ini. Oke, terus ini struktur yang kedua T body. Terus yang terakhir itu ada struktur T foot. T foot ini sebagai total kolom baris paling bawah ya teman-teman. Jadi seperti ini. Terus ada dua baris seperti ini. Terus jangan lupa untuk code span-nya teman-teman kasih 100%. Terus teman-teman kasih ID namanya ID footer seperti ini ya teman-teman. Setelah kita buat struktur tabelnya, kemudian teman-teman buat inputan di atas seperti ini, inputan tag input dengan ID row, tipenya tag. Terus udah itu aja sebenarnya. Yang penting ini tag input, terus kemudian teman-teman kasih ID row, terus kemudian bikin button untuk nambah row, nambah baris dengan ID row, row, kasih tambah baris. Kemudian satu lagi tag input dengan ID kolom, ini untuk menginputkan nama kolom dengan tipe tag. Terus kemudian button ID dengan ID iCall, ini untuk tambah kolom. Nah seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal panggil saja jQuery-nya, panggil jQuery dulu, baru panggil plugin Aziaki Flag Table Magic-nya. Nah ini ya teman-teman. Setelah itu tinggal run aja teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kita run. Nah seperti ini defaultnya. Nah ini kan defaultnya tadi kan kelas A ya. Jadi teman-teman bisa ubah-ubah tampilan defaultnya. Jadi tidak harus kelas A. Misal saya ubah ya tampilan defaultnya. Misal saya ubah tampilan defaultnya, misal kelas tahfidz. Nah, tahfidz Quran. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, terus misal kolomnya saya buat defaultnya itu cuma satu aja ya, kelas A saja. Nah ini tinggal dihapus saja.
untuk inputannya. Minimal 1 ya teman-teman. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Nanti nggak bisa nambah nanti kolom sama barisnya. Jadi defaultnya itu pokoknya harus ada nilai, kelas nilai ini harus ada. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita coba. Oke, kita run ya. Nah, ini defaultnya seperti ini. Misal kita tambah kolom B. Nah, seperti ini. Terus kolom C. Nah, terus kita tambah baris. Nama kelas A, kelas X. Nah, seperti ini. Terus kita jumlahkan misal 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah kan cara pemakaiannya? Seperti ini ya teman-teman. Ini namanya Azacki Flag Table Magic ya, nama pluginnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman butuh plugin ini, teman-teman bisa hubungi saya di email, bisa komen atau email saya di email saya apa ya? Email saya ini ya teman-teman, email saya kasih tahu. Ini email saya dinotech.art@gmail.com. Ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin plugin ini, teman-teman bisa email saya di email ini di dinotech.art@gmail.com, atau teman-teman bisa komen langsung di video ini. Nanti akan saya balas komen teman-teman. Jadi kegunaannya plugin ini itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk pendataan ya teman-teman. Misal pendataan kelas, pendataan jumlah kelas, pendataan jumlah santri atau jumlah mahasiswa ya bisa. Jadi itu nanti ini teman-teman bisa misal ini ya, misal teman-teman itu membuat sebuah pendataan dengan tabel modelnya seperti ini ya kan, untuk mengetahui total mahasiswa di sekolahan tertentu atau ada berapa. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan plugin ini untuk mendatanya. Jadi seperti ini. Jadi nanti pas ketika ingin menyimpan totalnya itu, jadi teman-teman bisa bikin tombol di sini di bawah ini, simpan data. Jadi nanti yang disimpan itu bukan data value-nya ini, tapi data tag tabelnya ini. Jadi semua tag tabel ini sampean atau teman-teman simpan di dalam kolom tabel database. Jadi tag tabelnya ini ya, misal ini ya. Nah, ini tag tabelnya ini semuanya sampean simpen di kolom database di MySQL, entah itu Postgre atau apa. Terus ketika disimpan, nah itu caranya beda lagi. Caranya pakai jQuery bisa disimpan terus dimasukkan ke value. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lebih simple nanti datanya. Tinggal diambil ininya aja untuk rekap masing-masing kelasnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai plugin Azacki apa ya, kok lupa malah, Azacki Flag Table Magic-nya. Teman-teman kalau pengen bisa komen langsung ke video saya ini atau kirim email ke email saya tadi di dinotech.art@gmail.com. Oke teman-teman,
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Azaki Art. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.